Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ashifa Fairuz Bintamur. Saya dari kelas Sosiologi 2019C dan NIM saya adalah 072. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari teori kritis yang digagas oleh Max Horkheimer. Teori kritis Max Horkheimer yang saya ambil dalam penjelasan di video ini adalah mengenai dialektika pencerahan. Sebelum memulai dan masuk penjelasan dialektika pencerahan, saya di sini akan menjelaskan siapakah itu Max Horkheimer. Max Horkheimer adalah seorang filsuf dari Jerman yang beliau lahir pada tahun 1895 yang bertepatan pada 14 Februari di Stuttgart, dan beliau meninggal pada umurnya yang ke-78 pada tahun 1973 pada bulan Juli di Nuremberg. Sebelum Max Horkheimer menggagaskan pemikirannya mengenai teori kritis dan pemikirannya, Max dididik sangat ketat oleh ayahnya agar Max bisa melanjutkan perusahaan tenun milik ayahnya. Namun, Max memilih untuk keluar dari perusahaan tenun milik ayahnya, dan keluarnya Max dari perusahaan tersebut membuat Max berkenalan dengan filsafat dari Prancis dari bukunya yang berjudul Aphorism on the Wisdom of Life. Dan karena buku inilah yang mempengaruhi pemikiran dari Max Horkheimer. Pada tahun 1923, Max lulus dengan disertasinya mengenai Immanuel Kant. Dan 3 tahun setelahnya, Max diangkat menjadi guru besar di Universitas Frankfurt. Gagasan dari Max Horkheimer ini dipengaruhi oleh perspektif dari Karl Marx dan juga mengajukan kritik yang kompleks terhadap pemikiran Karl Marx. Jika dalam pemikiran Karl Marx lebih memfokuskan pada kapitalisme, namun pada pemikiran Max Horkheimer lebih menekankan atau memfokuskan di luar dari kapitalisme, yaitu seperti keseimbangan alam, kemanusiaan, dan juga teknologi. Apa itu dialektika pencerahan? Dialektika pencerahan merupakan sebuah buku yang hasil dari kolaborasi antara Max Horkheimer dan juga Adorno. Buku ini menjadi salah satu buku yang masterpiece karena memberikan sumbangan besar pada teori kritis. Dan dalam buku ini berisi mengenai kritik-kritik Adorno dan juga Horkheimer mengenai modernitas. Terminologi pencerahan digagaskan pertama kali oleh Immanuel Kant dalam esainya dengan judul Was It of Clarum, yang mana menurut Immanuel Kant, pencerahan merupakan pembebasan pemikiran manusia dari ketidakdewasaan manusia itu sendiri, di mana ketidakdewasaan tersebut karena adanya otoritas dari luar seperti tradisi, dogma agama, dan juga negara. Pencerahan adalah suatu proses di mana manusia menyadari dan mencapai kedewasaannya itu sendiri. Menurut Adorno dan juga Horkheimer, pencerahan sendiri memiliki arti sebagai kemajuan dalam berpikir oleh manusia dalam membebaskan diri dari ketakutan dan juga menjadi mandiri dalam berpengetahuan. Namun nyatanya pencerahan itu sendiri ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Horkheimer dan Adorno sendiri memberikan argumen mengenai pencerahan di mana perlahan telah menutup dari realitas dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Di mana yang semula pencerahan diartikan dan diharapkan sebagai kemajuan, ternyata pencerahan itu sendiri hanyalah mitos. Kritik terhadap modernitas. Arti dari kata modern itu sendiri adalah sebuah perbaharuan, di mana perbaharuan tersebut masyarakat
akan meninggalkan tren-tren dan juga gaya-gaya lama dan menggantikannya atau merubahnya dengan gaya-gaya dan juga tren-tren baru mengikuti perkembangan zaman. Namun kini, manusia memandang modernitas hanyalah dari fisiknya saja, di mana seseorang dengan gaya hidup atau tempat bekerja di gedung-gedung tinggi, di kantor, di tempat yang beruangan dan juga tinggal di kawasan-kawasan elit, mereka telah dikatakan sebagai seseorang yang modern. Namun di sisi lain, Horkheimer memandang kawasan-kawasan elit, perkantoran, gedung-gedung tinggi itu hanyalah sebuah bangunan yang bangunan tersebut dibangun untuk membuat individu menjadi individu yang mandiri. Namun, secara tidak langsung, hal tersebut membuat mereka menjadi lebih patuh kepada kekuasaan kapitalisme. Kritik Horkheimer mengenai modernitas adalah pemahaman modernisasi yang keliru. Teori kritis dan juga praktis, keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya adalah untuk memahami mengenai kehidupan dan juga kegiatan manusia itu selalu saling berhubungan, sehingga tidak lagi terjebak dalam kondisi modernitas yang irasional. Modernitas irasional tersebut dapat terlihat dalam sistem ekonomi, di mana manusia digerakkan secara otomatis oleh modal yang tidak sadar. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi irasional. Menurut Horkheimer, kebebasan individu bersifat semu. Walaupun kebebasan individu tersebut dapat terlihat, namun nyatanya individu-individu diperbudak oleh modal. Manusia justru kehilangan jati dirinya karena kebebasan manusia yang diperalat oleh kekuatan dari luar yang hanya dimanfaatkan kepentingannya saja. Horkheimer memberikan kesimpulan bahwa rasionalitas modern gagal menunjukkan manusia ke arah yang rasional. Kemajuan ekonomi yang mengkoordinasi perkembangan ilmu pengetahuan gagal menghasilkan rasionalitas. Selanjutnya adalah budaya sebagai komoditas. Budaya-budaya massa berupa film, musik, televisi, dan lainnya dikontrol oleh korporasi-korporasi besar tanpa adanya campur tangan negara. Karena hal tersebut membuat budaya massa menjadi budaya yang dikomersilkan. Horkheimer dan Adorno mengembangkan diskusi tentang budaya yang merupakan sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya di bawah produksi kapitalis. Menurut Horkheimer dan Adorno, industri budaya berkorelasi dengan anti pencerahan, karena secara terselubung hal tersebut mengekang manusia melalui instrumen modal dan juga teknologi. Industri budaya hanya membawa manusia pada penindasan dan juga dominasi, di mana hal tersebut menghambat individu untuk memilih dan juga memutuskan secara sadar untuk dirinya sendiri. Manusia dalam budaya dilihat sebagai massa dan modal untuk mengakumulasi mereka yang memiliki ekonomi yang lebih kuat. Manusia diobjekkan sebagai modal dalam bentuk konsumen dan juga pekerja, dan menjadikan budaya sebagai ideologi untuk mendominasi alam dan juga manusia. Adorno berpendapat bahwa industri budaya mengakibatkan perubahan karakter seni, di mana budaya menjadi komoditas yang melunturkan nilai-nilai seni itu sendiri. Karena budaya dalam industri lebih mementingkan keuntungan yang besar, sehingga membuat seni menjadi komoditas di pasar. Sehingga hal inilah nilai-nilai seni artistik direduksi menjadi komersial. Dialektika pencerahan juga terjadi pada masa kini. Salah satunya adalah iklan. Iklan merupakan pesan
yang menawarkan kepada khalayak umum melalui media, yang tujuan tersebut adalah membujuk masyarakat untuk membeli produk-produk yang mereka pasarkan. Masyarakat yang sudah terbujuk dengan produk tersebut dan ingin tahu tentang produk tersebut akan membeli secara terus-menerus. Hal tersebutlah yang memunculkan sifat konsumtivisme pada masyarakat. Dan di mana pada studi budaya memahami bagaimana budaya diproduksi dan dikonsumsi. Itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.